Indonesia yang ke-76. Iya. Menurut Bapak, makna dari kemerdekaan itu apa, Pak? Ya, makna dari kemerdekaan itu bagi kita ya. Kalau Ya. dulu mungkin pejuang-pejuang terdahulu mereka betul-betul pasang badan, perang dan lain-lain dan memang memperjuangkan kemerdekaan kita ya. Nah, tentu Ya. kita sebagai milenial, sebagai anak-anak muda sekarang bertanya apa sih kontribusi kita sebagai anak-anak muda untuk Iya. negara kita ini. Nah, tentu esensi kemerdekaan ini adalah bagaimana memaksimalkan fungsi kita sebagai anak-anak muda yang produktif Iya. untuk mempertahankan kemajuan negara kita sekarang ini. Jangan sampai malahan kebalikannya, kita produktif tetapi tidak bermanfaat bagi negara kita. Kan ada itu ya. Sekarang misalnya Rara sekolah ini sangat-sangat produktif, sangat Iya. luar biasa. Tapi kan ada juga anak muda yang putus sekolah, yang cenderung kelakuan yang nggak bagus ya, tidak bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, kan hal-hal seperti ini malahan menjadi burden, malahan menjadi beban bagi negara kita. Nah, ini yang kita tidak mau, sehingga esensi dari kemerdekaan ini khususnya bagi anak-anak muda adalah bagaimana memaksimalkan fungsi kita sebagai warga negara yang baik sehingga dapat membantu kemajuan bangsa dan negara kita. Apalagi masa-masa sulit seperti pandemi Covid ini. Iya, Pak, betul Nah, sekali. sekarang Rara nih sebagai broadcaster, nah kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa COVID ya, bagaimana kita bisa menjaga diri ya, menjaga prokes, Iya, betul. menyelamatkan orang-orang sekitar kita. Nah, sehingga sebenarnya itu esensi dari kemerdekaan kita, bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat dan juga negara kita. Ya, apalagi generasi muda ya, Pak, supaya tidak terjerat dari pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Betul, top Marco top. Iya. Ngomong-ngomong nih, Pak, Bapak dulu SMP-nya di mana ya, Pak? Saya dulu SMP-nya di Padang, SMP 2 Padang, berapa tahun yang lalu itu ya. Mungkin Rara belum lahir kali Belum, ya. Kak. Dan Pak, kami sebagai siswa kan biasanya Pak kalau bangun itu beres-beres kamar, sholat dan lain sebagainya. Nah, kami kepo nih Pak. Bapak biasanya dulu pas SMP habis bangun itu Bapak ngapain ya Pak? Ya saya rasa sama aja ya. Nah Pak, yang beresin kamar apakah Bapak sendiri atau dibantu sama yang lain Pak? Saya masih ingat ya. Jadi dulu nggak tahu kenapa Papa itu mewajibkan kita itu tidur sama-sama. Wow. Ya, jadi saya adik kakak itu ada kita 7 orang ya. Saya nomor 2, laki-laki 5 orang. Jadi yang laki-laki itu tidur satu kamar, walaupun kamarnya gede. Iya. Ya, cuma satu kamar semua. Mungkin karena supaya apa ya? Mungkin Papa bisa mantaunya lebih Terus mudah. dapat kebersamaan. Dapat kebersamaan betul. Iya, Pak. Nah, padahal ada kamar-kamar lain, cuma diminta satu kamar sehingga mungkin lebih mudah mengatur ya. Kalau Papa saya memang sangat-sangat strict. Jam 7 makan, jam 8 boleh nonton sebentar, jam 8 setengah 9 harus sudah tidur. Semuanya udah harus di kamar, 5-5-nya. Yang laki-laki ya, yang perempuan mungkin beda kamar. Terus Pak, pas Bapak Sama aja, nggak ada bedanya. pas pergi ke sekolah, Bapak naik kendaraan umum kah atau diantarkah, Pak? Kalau dulu saya diantar ya, tetapi sekali-sekali juga ya naik kendaraan umum lah ya. Sekali-sekali kadang-kadang pergi sama teman, tidak mau langsung sama kendaraan kan begitu ya. Ya belajar sedikit mandiri lah ya dalam artian, dan itu memang menjadi cita-cita saya. Kenapa saya juga tamat SMA itu pergi ke luar negeri ya, mungkin karena memang mau belajar taking care of yourself, you know. Dan Bapak rasa ini juga sebuah keharusan bagi kita anak-anak muda untuk mencoba sebisa mungkin mencari peluang-peluang kemandirian kan begitu ya. Betul, Dari Pak. usia dini harus bisa mandiri, baik dari segi bagaimana kita bertingkah laku, sebentar mungkin habis SMA mungkin bisa bagaimana mandiri secara finansial dan lain-lain sehingga membantu orang tua juga. Iya, sangat imperatif. Waduh, enggak juga Saya lah. saja sebagai siswa kayak Kalau Rara gimana? dihadapkan gitu sama Bapak. Naik apa ke sekolah? Kendaraan umum kalau nggak diantar, Pak. Oh, ya, Iya, sama aja gitu. ya. Berarti Iya, sama aja ya. Pak. Jadi masa mudanya sama semua kayaknya. Iya, Pak. Ya. Pak, pelajaran terfavorit Bapak di waktu SMP apa, Pak? Waduh, apa itu? That is a hard question. Apa ya? Atau semua pelajaran bisa jadi, Atau malahan mungkin karena saya malas kali, nggak tahu ya. Nggak, saya masih ingat, tapi kuliah paling dekat tuh kuliah. Kalau saya mungkin saya nggak lupa. Kuliah itu paling favorit saya, nggak tahu kenapa ya. Padahal saya jurusan IPA, akuntansi. Kenapa begitu? Karena saya dapat scholarship dari akuntansi itu.
Jadi saya kuliah waktu itu di Seattle, Iya. Washington State, dan alhamdulillah dapat beasiswa. Seumur umur nggak pernah dapat beasiswa, tetapi di situ dapat honorary students. Wow. Ya, itu karena apa? Salah satunya karena mungkin saya perfect score terus di akuntansi. Mm-mm. Nah, dari 2 tahun saya kuliah itu akuntansinya 4.0 semua. Wah. Nah, jadi dulunya mungkin nggak pernah ya, karena Iya, Pak. di SMA kan saya IPA. Iya. Jadi nggak pernah belajar akuntansi. Mm-mm. Jadi pas di sana malah belajar akuntansi, loh kok seru juga ternyata belajar akuntansi begitu. Nah, cuma sayangnya saya nggak memperpanjang ilmu saya di bidang itu. Saya malah pilih jurusan finance, keuangan. Seharusnya waktu itu juga pikir kan kalau misalnya saya lanjutin akuntansi internasional, bekerja di perusahaan accounting atau menjadi yang accounting di perusahaan internasional kan punya pengalaman juga. Tapi kita tidak regret ya, tidak boleh ya. Kita di jalur hidup kita tidak ada kekecewaan. Kita meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik dan adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun, nanti Rara mau jadi apa nih nanti? Insya Allah apa nanti Pak? Jadi broadcaster, news anchor. Amin ya Allah. Bisa, sekarang umur berapa? Umur 14 tahun Pak sekarang. Masih jauh lah, bisa lah ya. Masih harus mencari pengalamannya lebih dalam lagi Pak. Iya, harus BBC, NBC, wah internasional lah pokoknya. Amin. BTW ya Pak, tentang BTW itu by the way gitu ya. By the way Pak, bercanda gini. Bapak kan ada kuliah di luar negeri. Jadi kehidupan Bapak kayaknya kemandirian Bapak sangat diuji Pak di sana. Iya. Boleh Pak cerita pengalaman Bapak di sana pas awal keluar negeri itu gimana gitu Pak? Ya, Bapak rasa semuanya pasti akan dihadapkan di suatu saat memilih keluar dari comfort zone. Memilih ini tergantung kita mau ngambil atau enggak. Nggak harus ke Amerika juga, tetapi saya yakin semua anak-anak nanti akan dihadapkan dengan pilihan itu. Nah, waktu itu saya memilih untuk keluar dari comfort zone. Nah, ini juga yang Bapak sarankan kepada anak-anak untuk nanti melihat peluang-peluang sehingga kita tidak hanya menjadi tanda kutip ya, kata dalam tempurung kan begitu ya. Betul ya itu ya. Nah, jadi dalam artian jangan sampai kita menghindari peluang-peluang di mana kita mempunyai peluang untuk keluar dari zona nyaman kita. Nah, pertanyaan tadi bagaimana rasanya begitu ya? Ya tentu kaget ya, awalnya pertama culture shock ya. Kebetulan kita kan ke luar itu budaya barat. Yang kedua pasti homesick. Ya kan saya sampaikan tadi, saya dulu antar jemput ya, manja mungkin cuci baju aja nggak pernah di SMA itu ya. Ya manja lah. Ya, tapi di situ akhirnya pergi ke laundry ya, nggak ada di rumah, pergi ke laundry mat itu harus jalan dulu ya, nge-laundry di situ, jemput pakaian, antar pakaian, kita ke kampus waktu itu kalau nggak salah hampir 1 jam, 1,5 jam, kadang-kadang snowy ya, kadang-kadang hail rain gitu ya, kadang-kadang hal-hal yang mungkin nggak pernah kita rasakan di sini, sehingga itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat-sangat priceless ya, kalau saya bilang ya, priceless itu tidak bisa dihargai dengan uang, dan saya pun juga sangat-sangat bersyukur bisa pergi keluar, tidak hanya di Amerika ya, nanti sekali lagi kepada anak-anak yang lain, silakan nanti apakah mau kuliah di Padang Panjang boleh, di luar boleh, yang penting keluar dari zona nyaman kita. Jangan sampai kita, walaupun kita tetap di Sumatera Barat ya, kalau bisa kita keluar dari zona nyaman, maksudnya jangan terlalu bersandar kepada orang tua, jangan terlalu dependence kepada 1 atau 2 orang. Bagaimana kita mempelajari bagaimana diri kita, apa sih kapabilitas kita, dan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depan. Berani mencoba yang baru ya Pak. Berani mencoba, betul. Terus Pak, di luar negeri itu pas awalnya Bapak tinggal sama siapa ya Pak? Atau ini ada kos kah atau apakah Pak? Ya, ini agak interesting stories ya. Jadi kita di US itu ada namanya program host parenting. Ya. Betul. Seperti orang tua asuh lah begitu ya. Dan mereka kebanyakan memang mencari anak-anak muda untuk tinggal di rumahnya. Kebanyakan. Tapi ada juga yang nyari yang seperti kos-kosan saja lah. Intinya ada yang bayar begitu ya. Nah, jadi di awal-awal saya di rumah pertama itu, saya masih ingat, itu rumahnya kecil ya, 2 lantai, ada basement,
Di basement itu ada 2 orang international students lagi. Jadi saya kira satu rumah itu satu anak, ternyata enggak. Di situ ada yang sudah ada dua anak. Nah, kamar yang tinggal buat saya itu kamar yang di bawah tangga, di kloset. Iya. Di bawah tangga kan biasa ada kloset itu. Di situ saya suruh tidur, nggak ada ventilasi, nggak ada apa-apa. Nah, memang shock juga. Nah, saya lihat juga rumahnya kurang kondusif lah bagi anak-anak muda. Kenapa ada botol bir, botol-botol minuman keras lah begitu. Alhamdulillah waktu itu saya kontak agennya suruh ya udah kamu stay di hotel dulu, nanti kita coba cari. Alhamdulillah dicariin. Iya. Terus yang kedua pun juga seperti itu, saya nggak nyaman dan lain-lain. Sampai 3 kali, ketiga kalinya baru cocok, ada namanya Cheryl and Kim. Sampai sekarang saya masih berhubungan dengan Cheryl, cuma Kim sudah meninggal. Ini orang tua asuh saya, 2 orang umuran 60-an waktu itu. Dan memang betul-betul mereka itu mencari anak muda untuk tinggal sebagai anak asuh lah begitu, karena anak-anaknya mungkin udah gede semua ya. Yang Cheryl yang perempuan belum punya anak, yang Kim sudah punya anak. Jadi ini second marriage mereka. Nah, sehingga sangat-sangat luar biasa mereka peduli sama saya. Kadang-kadang diajakin makan, kalau saya lagi down diajakin jalan-jalan. Selama 2 tahun rumahnya pun juga baru direnovasi khusus untuk saya begitu. Jadi bukan mereka untuk cari duit. Kalau kita pikir kita cuma bayar sekian kok mereka mau ya. Kadang saya tanyain juga, Cheryl, ini apakah biayanya mencukupi dengan semua tanggungan kamu? Dia bilang nggak apa-apa, yang penting kita enjoy kamu ada di sini. Ya udah kayak orang tua aja. Jadi curhat apa semua. Jadi sekali lagi ya nanti tentu kita akan dihadapkan dengan kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi kalau kita tidak mau dari awal, ya, kalau kita tidak berusaha dari awal dan tidak membuka diri terhadap peluang-peluang tersebut, ya pengalaman-pengalaman pahit dan juga manis tadi itu kan nggak ketemu begitu ya. Ujung-ujungnya ya kita tentu menjadi orang yang mungkin seperti saya bilang tadi, katak dalam tempurung, tidak terbiasa dengan sebuah struggling situation begitu kan. Betul. Begitu Rara. Seru nggak ceritanya? Seru, Pak. Deg-degan saya langsung hilang gitu, Pak. Oh iya, Pak. Saya juga mencari di internet tentunya ya, Pak. Hobi Bapak juga main game ya, Pak? Oh, iya, aku tahu. Tahu dong, Pak. Kita ini kan boleh nggak ngomong gini kepala sekolah, boleh nggak ya? Boleh, Pak. Kan cuma untuk apa gitu, Pak? Oh, Bapak sekarang kan sudah jadi eksibisi PON Papua, sudah ada mobile gaming. Sudah ada menjadi salah satu cabang olahraga. Oh iya, Pak. Jadi so it is fair, right? Jadi kalau Bapak lihat begini loh. Dulu kan permainannya mungkin apa ya? Apa Pak Gadis? Kalau dulu Pak Gadis nggak ada ya Pak Gadis ya? Kalau dulu kan catur Pak Gadis. Catur. Ya, catur itu menjadi cabang olahraga sekarang ya. Menjadi cabang olahraga sekarang. Apalagi misalnya seperti bridge. Itu kan permainan. Sekarang jadi cabang olahraga. Tapi anak-anak sekarang tuh dikasih catur nggak mau dia. Ini kuno sekali Pak. Apa dikasih apa sekarang anak-anak? Game ya. Nah, bukan berarti itu tidak melatih ketangkasan. Cuma, nah ini Bapak harus bilang juga nih. Nggak boleh cuma berlebihan. Semua yang berlebihan itu pasti tidak bagus. Betul ya, kali, kalau Pak. anak-anak lagi belajar juga main game. Nah, ini Bapak saranin ya. Perbedaan anak-anak yang brilian sama tidak. Ya, kalau kita dari kecil ya sudah terbiasa membagi waktu. Nah, disitulah perbedaan kita yang brilian yang tidak. Ya. Intinya apa? Manajemen waktu. Ya, tahu kapan mau sholat, tahu kapan mau belajar, tahu kapan mau main, ya, tahu kapan mau makan untuk keluarga dan lain-lain. Nah, inilah mungkin yang penting harus kita lakukan. Jadi silakan main game, cuma pandai membagi waktunya Rara begitu. Iya, betul sekali Pak. Pak, kan sekarang Bapak udah jadi orang nomor 1 di Kota Parangpanjang. Nah, sebelum itu kabarnya Bapak juga hobi berorganisasi. Iya, hobi banget. Bapak awal mula berorganisasi itu kapan, Pak? Jadi saya tamat kuliah itu tahun 2005. Mohon maaf, masuk kuliah 2005, tamat kuliah 2009. 2009 saya putuskan untuk balik karena memang saya dari dulu cita-citanya mau jadi pengusaha kayak orang tua ya. Jadi saya tidak bekerja di situ. Saya balik tahun 2009 masih gempa itu. Awal-awal gempa ya. Umur saya 3 tahun kayak gitu, Pak. Saya masih ingat itu 2009. Saya udah tua banget berarti ya. Tahun 2009 itu saya masih ingat kita lagi rapat pembentukan himpunan pengusaha muda Indonesia Kota Padang. Ya, jadi itu
pembentukannya. Jadi saya ketua panitianya. Ketua panitia pembentukan awal Himpunan Pengusaha Muda Kota Padang. Iya. Nah, saya masih ingat tuh masih di rumah itu. Di rumah pas gempa. Saya belum bekerja, kerjaan saya dulu warnet. Ada warung Supernet namanya dulu di Jalan Patimura. Nah, itu pekerjaan pertama. Nah, itu awal muasal saya bergaul dengan kawan-kawan di organisasi dari situ. Jadi dari HIPMI Padang, jadi sekretaris, jadi ketua umum, Kadin Sumatera Barat, saya ketua bidangnya, saya ketua Parvi sekarang, ketua bidang KONI, ketua GCI, ketua pengusaha pribumi Indonesia Pusat. Ya. Banyak sekali. Iya, Pak. Banyak sekali, Pak. Kalau disebut mungkin berapa halaman, satu buku mungkin udah cukup. Lebih dari 10 organisasi. Yang saya ketuai mungkin sudah banyak tentunya, Pak. Udah banyak ya. Ketua OSIS kita nih, Pak. Hah? Oh, ketua OSIS, good. Ya, bagus. Nanti harus jadi ketua senat. Tahu nggak kalian ini buat anak kawan-kawan yang lain? Tahu nggak? Peluang yang kita selalu lewatkan sekarang. Sekarang contoh ya, sekarang Rara kan ketua OSIS. Coba tanya teman-teman semua ya. Sekarang dari semua teman-teman siapa yang mau jadi ketua OSIS sesudah saya gitu. Coba tanyakan ya. Coba tantang teman-teman, nanti kumpulkan. Coba tanya berapa orang yang angkat tangan. Coba lihat. Berapa orang yang angkat tangan biasanya? Biasanya sedikit. Nah, berarti yang mau jadi pemimpin itu kan sedikit. Susah. Lebih bagus seperti itu. Malah bukan susah. Kalau saya senang, kenapa saya mau jadi pemimpin? Karena nggak banyak yang mau. Iya dong. Ya kan? Betul sekali, jadi kawan-kawan sekarang, kalau ada peluang untuk jadi pemimpin, angkat tangan. Karena apa? Karena yang lain pasti takut. Jadi iya dong. Nah, ini yang menjadi peluang yang kadang-kadang kita lupakan gitu ya. Kalau kita walaupun kita grogi, walaupun kita mungkin belum merasa belum siap, begitu juga orang lain juga merasa belum siap gitu. Jadi saran saya kalau ada peluang angkat aja tangan, ya. Nanti kalau misalnya bisa atau enggaknya nanti, yang penting proses dulu kan begitu ya. Berarti kita coba dulu ya, Pak. Dan ada sesuatu hal nanti kalau memang sudah terbiasa, ya berbeda ya kalau kita jadi pengusaha atau kita sibuk di lingkungan kita saja. Kalau kita memimpin, kita bisa memberikan warna, kita bisa memberikan sentuhan, kita bisa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar kita, lingkungan kita. Dan saya rasa itu esensi dari kehidupan kita sebagai muslim yang baik, sebagai laki-laki, sebagai manusia yang baik adalah untuk bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oke, Pak. Selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif ya, Pak. Oke, sekarang kita udah menghubungkan salah satu wali murid kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Ya, ini dengan Bapak Firdaus, salah satu orang tua siswa kelas 7 di SMP 5 Padang Panjang. Oke, Pak. Silahkan, Pak, ajukan pertanyaannya untuk Bapak Wali Kota kita, Pak. Oh ya, selamat pagi menjelang siang, Pak Wali. Pagi, Pak Firdaus. Sehat-sehat, Pak? Apa kabar? Salam kenal, Pak. Alhamdulillah. Ya, kita juga lagi memantau streaming dari lokasi. Jadi kita mau sedikit bertanya ini, Pak. Boleh, Pak Firdaus. Mudah-mudahan pertanyaan kita ini bisa mewakili seluruh orang tua murid kita, baik di SMP 5 khususnya atau di Kota Padang Panjang umumnya gitu. Jadi di masa sebelum pandemi, kita selaku orang tua sering mengikuti kegiatan bazarkah namanya atau event, baik yang diadakan di Bancalawe atau di mana, di mana kita sangat mendukung kegiatan tersebut dan kegiatan ini sangat bisa untuk meningkatkan kreativitas dari anak kita. Cuman kendala kita selaku orang tua di masa pandemi ini dalam tanda kutip agak terhenti. Malahan anak-anak kita ini lebih sering mereka di depan gadget. Dan kita juga sangat memahami gadget ini juga tidak sepenuhnya bersifat negatif, malahan sangat membantu di masa pandemi. Jadi pertanyaan kita, apakah ada program atau event dari Pemko untuk menyalurkan kreativitas anak-anak kita ini, terutama di bidang digital, minimal di level yang pertama. Yang kedua boleh nih Pak, kita tanya lagi Pak. Boleh Pak, silakan Pak Firdaus. Ya Pak, gimana Pak? Oke, mati. Pak Firdaus? Halo Pak?
Bentar Pak. Terputus? Iya terputus. Langsung lagi. Langsung aja ya kita Oke. jawab dulu. Oh, terputus Langsung, Pak. ya? Iya, Oke. jawab dulu Pak. Pak Firdaus saya jawab dulu, pertanyaan mungkin satu lagi nanti bisa ditambahkan. Ya kita berdoa ya Pak Firdaus ya, mudah-mudahan pandemi COVID ini tidak berlarut-larut. Makanya kita sangat getol sekali dan kita tentunya mendukung juga ya program-program vaksinasi, ya program justisi yang dilakukan sehingga perlu kontribusi kita untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Nah, tentu saya menghargai sekali apresiasi dari Pak Firdaus tentang kegiatan-kegiatan kita. Namun kita sebisanya ini akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran baik secara daring ataupun secara temu langsung ini. Dan saya pun juga menjadi catatan kepada Pak Kadis untuk bagaimana betul-betul memberikan peluang untuk anak-anak kita bisa belajar di luar sekolah. Tadi saya baru menyampaikan, saya baru meng-ACC kemarin penganggaran untuk anak-anak pergi ke Teluk Bayur ya. Tadi saya sampaikan waktu itu kita bertemu dengan Pak Danlan Tamal untuk bisa membawa anak-anak kita ini melihat kapal perang gitu. Iya. Karena saya senang sekali pembelajaran-pembelajaran seperti apa yang dilakukan di SMP 5 ini, seperti broadcasting ini kelihatannya saja mau merekam saja nih Rara. Iya, Tapi Pak. ada manajemennya, Rara ada pembelajarannya, ada bagaimana teknisnya ya. Semuanya kan perlu hal-hal pembelajaran-pembelajaran yang juga sangat penting di luar pembelajaran yang kita dapatkan di sekolah sehari-hari. Nah, seperti di kapal juga kita mengetahui siapa sih apa pemimpinnya, apa tugas-tugasnya, job desk dan lain-lain. Nah, sehingga kita berharap insya Allah di tahun-tahun ke depan, apalagi di akhir tahun ini saya tetap menganggarkan bersama dengan DPRD kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan masyarakat, kegiatan pemerintah dan juga kegiatan pendidikan untuk tetap berlangsung. Mudah-mudahan COVID ini sudah agak reda sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Festival literasi insya Allah juga ada temu penyair yang akan hadir di akhir tahun ini, dan juga ada workshop kesenian. Kita akan mengundang beberapa seniman-seniman sukses kita dari Padang Panjang untuk memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak muda kita. Mereka langsung pun juga melukis on the spot, apakah itu di pasar, apakah itu di semuanya itu rentetan dari ulang tahun kota kita. Nah, salah satunya kita juga ada MTQ nih, tetap kita lanjutkan. Iya, MTQ. Tetap kita lakukan. Jadi kegiatan-kegiatan insya Allah berangsur-angsur kita tetap jalani Pak Firdaus. Bapak doakan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat untuk berlalu dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita ke depannya dengan lebih baik begitu. Ya. Terima kasih Pak Firdaus telah mengajukan pertanyaan kepada Bapak Wali Kota kita. Oke Pak, sebelum kami tutup, terima kasih telah meluangkan waktunya Pak di sini. Sama-sama, Rara, terima kasih undangannya. Saya sendiri dari lubuk hati saya paling dalam juga terima kasih, dan saya merasa wah ternyata Bapak Wali Kota kita tuh sangat apa Pak? Santai. Iya. Kelihatannya sebelumnya takut ya. Iya, awalnya saya takut Pak, demi apa? Tapi akhirnya ternyata inilah Bapak Wali Kota kita yang sangat modern, gaul, friendly juga. Wah. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bapak Wali Kota. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-temannya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Luar biasa. Iya. Karena kita masih 15 menitan. Jadi itu tergantung pesertanya.